Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Muhammad Nur Rizkon, Saya Ahmad Zakaria, Saya Dwi Prasetyo akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan agama Islam, materi hukum Islam. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di materi hukum Islam ini kita akan mempelajari yang pertama, apa pengertian hukum Islam? Yang kedua, bagaimana ruang lingkup hukum Islam? Yang ketiga, apa bagian-bagian hukum Islam? Yang keempat, apa saja sumber hukum Islam? Yang kelima, bagaimana kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Islam? Yang keenam, apa fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat? Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hukum Islam. Apa hukum Islam itu? Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Nah, sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Nah, istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum diartikan dengan 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 2. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang ketiga, patokan, kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam. Yang keempat, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan. Apa hukum Islam itu? Dari gabungan dua kata hukum dan Islam itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Jadi untuk pengertian hukum Islam sudah jelas ya teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariat dan fikih, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat, yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat beberapa hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam itu ada dua. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah. Dan yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minannas. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah, dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Jadi, dapat disimpulkan ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta yang akan disembah dan merasa
karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus haknya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Zumar ayat 11, dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ibadah mahdah, yang kedua muamalah ghairu mahdah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seseorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian, tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Yang kedua, muamalah ghairu mahdah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapannya tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Bagian-bagian hukum Islam. Apa saja bagian-bagian dalam hukum Islam itu? Yang pertama, munakahat, hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya. Yang kedua, firasah, hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta waris, dan cara pembagian warisan. Yang ketiga, muamalat, hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan lain-lain. Yang keempat, jinayat, hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah, hudud, atau tindakan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maupun dalam jarimah ta'zir, atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Nomor 5, Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum yang mengatur soal-soal berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Yang nomor 6, Syia, hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Yang nomor 7, Muhasamat, hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah dar'ul mafasidi wa jalbul masyalihi, dalam kurung mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Abu Ishaq As-Shatibi merumuskan 7 hukum Islam. Yang pertama, 1. Memelihara agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oleh martabatnya dapat terangkat lebih tinggi
dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberikan perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Quran surat Juz 6 ayat 51. Yang ketiga, memelihara akal. Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat, seperti yang dijelaskan dalam surat Quran surat Juz 5 ayat 90. Yang keempat, memelihara keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dilarang melakukan perzinahan seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Juz 4 ayat 23. Yang kelima, memelihara harta. Menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup mereka. Untuk itu, manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum, dan benar menurut aturan moral. Jadi, hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Di dalam hukum Islam, rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah SWT, Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, maksudnya Al-Quran, dan Rasul, maksudnya sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa umat Islam dalam menjalankan hukum agamanya harus berdasarkan urutan. Yang pertama, selalu mentaati Allah dan memindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Al-Quran. Yang kedua, menaati Rasulullah dan memahami seluruh sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, menaati ulil amri. Apa itu ulil amri? Yaitu lembaga yang menguasai urusan umat Islam. Yang keempat, yaitu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum. Secara lebih teknis, umat Islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum. Sumber tertib hukum yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Sunnah atau hadis Rasulullah, yang ketiga keputusan penguasa, khalifah,
yaitu sebagai eksekutif, ahlul halil wa aqdi, legislatif, maupun qadri, yaitu yudikatif, baik secara individu maupun masing-masing, konsensus kolektif atau ijma. Yang keempat, yaitu mencari ketentuan ataupun sinyalemen yang ada dalam Al-Quran kembali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum. Nah, dengan komposisi itu pula, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua dalil akli, yaitu pemikiran atau akal manusia. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun demikian, kepentingan itu tidak selalu sama satu sama lain, bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturan dan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main agar kepentingan individu dapat tercapai secara adil. Maka dibutuhkan penegakan aturan main tersebut. Aturan main itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam dan menjadi pedoman setiap pemeluknya. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki 3 orientasi. Yang pertama, mendidik individu tahdib al-fardi untuk selalu menjadi sumber kebaikan. Yang kedua, menegakkan keadilan atau iqamat al-adl. Yang ketiga, merealisasikan kemaslahatan atau al-maslahah. Sedangkan fungsi hukum Islam dirumuskan dalam 4 fungsi. Yang pertama, fungsi ibadah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Maka dengan dalil ini, fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Yang ketiga, fungsi jawajir atau penjaraan. Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat dimaksudkan agar manusia dapat jerak dan takut melakukan kejahatan. Yang keempat, fungsi takzim wa ishal al-ummah, organisasi dan rehabilitasi masyarakat. Jadi, ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk merehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering sosial. Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah-pilih begitu saja untuk bidang hukum tertentu, tetapi satu dengan yang lainnya juga. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara umum, hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia, serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia.
Sekian presentasi materi hukum Islam dari kami. Jika ada salah kata, pembahasan maupun materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.